Jadi sekarang kalau ingin lihat siapa orang Islam yang paling benar pemahaman Islamnya, mudah. Lihat apa? Lihat akhlaknya, jangan lihat sorbannya. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas undangan ini. Pasti yang hadir di sini ingin bahagia. Benar? Selain bahagia juga pasti ingin mulia, tidak mau hina. Dan pasti ingin selamat, tidak ada yang mau celaka. Benar? Ini terkumpul dalam satu patah kata, akhlakul karimah. Hanya orang berakhlak yang akan bahagia. Hanya orang yang berakhlak mulia yang akan mulia. Dan hanya yang berakhlakul karimah yang derajatnya paling tinggi. Berikut ini saya akan menguraikan beberapa hadis Rasulullah SAW. Rasulullah ditanya, mengapa engkau diutus ke bumi? Jawaban Rasul apa? Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya hamba diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi Rasulullah diperintahkan oleh Allah jadi nabi hanya manusia itu supaya sempurna akhlaknya. Karena bahagia pada akhlak, mulia pada akhlak, dan selamat juga pada akhlak. Jadi Nabi bersimbah air mata, keringat, darah semata-mata manusia agar berakhlakul karimah. Jadi sekarang kalau ingin lihat siapa orang Islam yang paling benar pemahaman Islamnya, mudah. Lihat apa? Lihat akhlaknya, jangan lihat sorbannya. Pertanyaannya, apa keutamaan orang yang berakhlakul karimah? Dalam sebuah keterangan Rasulullah bersabda seperti ini, aku jamin istana di pinggiran sorga bagi yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Kenapa kita harus meninggalkan perdebatan padahal kita benar? Karena orang berdebat emosional tidak sedang mencari kebenaran. Percuma kita bicara karena dia memang tidak semangat kepada benar. Orang berdebat itu lebih sibuk mencari kemenangan dengan pembenaran. Kalau sedang berdebat bagaimana kita benar? Tugas kita bukan berdebat tapi cooling down, menurunkan tensi. Orang emosi tidak bisa berpikir jernih. Jadi kalau kita terlibat dalam pertengkaran tidak ada solusi terbaik. Solusi terbaik diam. 2, aku jamin istana di tengah sorga bagi yang tidak berdusta walaupun sedang bergurau. Karena gurau itu kecenderungannya orang pakai bohong. Dan yang ketiga, aku jamin istana tertinggi di sorga bagi yang berakhlakul karimah. Jadi topnya di sorga itu adalah yang paling mulia akhlaknya. Tahukah amalan yang paling berat timbangannya apa? Sholat, saum, bukan, akhlak. Orang yang ibadahnya biasa, standar, tidak sempat tahajud, tidak sempat saum sunnah karena sibuk, tapi akhlaknya mulia, menurut Rasulullah SAW, orang seperti ini dicatatkan sebagai ahlus siyam, ahli saum dan ahli qiyam, ahli tahajud. Jadi jangan heran, walaupun dia tidak tahajud, tapi bisa tinggi derajatnya. Tapi biasanya yang akhlaknya bagus pasti tahajud.
Lalu siapa ketika dibangkitkan di Yaumal Qiyamah yang paling dekat dengan Rasulullah? Yang paling cakep, yang paling kaya? Bukan. Yang dibangkitkan adalah yang paling mulia akhlaknya. Terkumpullah semua. Nah pertanyaannya, akhlak itu apa kira-kira? Ini emang akhlak di sini ya. Ini akhlak Erik ini ya. Akhlak itu apa? Akhlak itu respon spontan yang tidak dipikir, yang tidak dipertimbangkan, keluarlah reaksi spontan. Menurut para ulama itulah akhlak. Jadi ini sekarang, ini nggak kelihatan akhlak yang aslinya. Ini setel soleh sekarang, bukan yang ini. Apalagi yang depan-depan ini, wah ada. Ini tersoleh sepanjang hidup sekarang ini hadirin. Ibu yang aslinya bukan yang ini lagi ditahan ini ya. Nanti ketika keluar sendal hilang baru ketahuan. Kurang ajar. Nah, reaksi spontan itu sebetulnya menunjukkan akhlak kita. Makanya orang yang hatinya baik, reaksi spontannya juga baik. Lagi duduk misalkan ya, ada yang buang angin, tut. Itu langsung yang sebelahnya tuh tes akhlak. Jangan kentut, Bu. Bagaimana jangan? Sudah hadirin ya. Sudah selesai. Jangan kentut, bikin bau aja misal di majelis. Tapi kalau yang akhlaknya lebih baik, tut, alhamdulillah. Berarti telinga saya normal, bisa mendengar suara selembut ini. Terus tercium, alhamdulillah, negatif ya. Ini antigen gratis ya. Saya juga nggak kayak gitu hadirin. Ini terlalu ideal ya. Tapi begitulah kita dalam keseharian itu akan kelihatan ketika menghadapi yang tidak cocok dan juga menghadapi yang kita sukai. Ibu alhamdulillah anaknya sekarang sudah hafal juz 30. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang beda ya keluarga kami. Gagal ya. Berarti gagal dia karena dia langsung ngangkat ya. Gimana sih Bu? Jadi anak saya tuh suka saya tiup itu sebelum tidur. Padahal anak tuh mual boro-boro apal hadirin tapi ujub ya. Bu selamat ya suaminya berprestasi di kantor sekarang karirnya melejit. Siapa dulu dong istrinya? Waduh gagal ya. Jadi orang yang akhlaknya baik itu dalam segala kondisi baik saja. Alhamdulillah anaknya hafal, alhamdulillah doakan supaya bisa mengamalkan dengan baik. Karena menghafal Quran itu dapat pahala baca Quran. Ibu tahu nggak? Kalau membaca Quran tidak tahu artinya diberi hadiah oleh Allah pahala 1 huruf 10 kebaikan. Tapi kalau membaca Quran dengan artinya ditambah lagi hadiahnya. Hidayah namanya. Paham. Jadi kalau baca Quran tidak ngerti kita dapat hadiah pahala, tapi kalau kita baca Quran kemudian berusaha paham artinya, tambah lagi hadiahnya. Selain pahala namanya hidayah. Jadi kita makanya ada orang yang tidak bisa baca Quran, orang-orang yang mu'alaf itu kan belum bisa ngaji, tapi dia baca terjemahnya, dia bisa melesat itu. Begitu cinta ke Quran sampai susah lepasnya dari Quran karena hidayah. Nah, di kita jarang baca Quran apalagi artinya gitu ya.